Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ais Ayuni Rofiah dari Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2020. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing beserta Bapak Ibu dosen penguji. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil seminar proposal. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal saya yang berjudul Perencanaan Strategi Manajemen Perubahan Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Terpadu atau SIMADU pada BNN Kota Surabaya menggunakan model ADKAR. Baik, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Poin yang pertama, perkembangan teknologi semakin pesat dengan banyaknya perusahaan atau organisasi menggunakan layanan berbasis IT. Jadi, di sini saya menggunakan objek BNN Kota Surabaya, karena menurut saya BNN Kota Surabaya memiliki peran yang penting pada suatu untuk pencegahan narkoba dan narkotika. Maka di sini BNN Kota Surabaya tidak ingin ketinggalan zaman karena perkembangan teknologi semakin tahun semakin berkembang. Jadi BNN Kota Surabaya menciptakan aplikasi bernama SIMADU. Dan yang kedua, kehadiran aplikasi SIMADU tidak mendapatkan respon baik dari masyarakat. Nah, ketika SIMADU sudah diciptakan oleh BNN Kota Surabaya, namun ternyata tidak mendapatkan respon baik. Hal ini karena mungkin masyarakat tidak mendapatkan sosialisasi dengan baik dan masyarakat tidak mendapatkan arahan mengenai SOP dari aplikasi tersebut. Nah, hal itu berdampak pada respon baik atau tidaknya terhadap aplikasi SIMADU. Nah, yang ketiga, masyarakat cenderung datang langsung di tempat dibandingkan menggunakan aplikasi SIMADU. Nah, di sini saya menggambarkan pada diagram di samping. Nah, diagram ini menggambarkan bahwa ternyata masyarakat lebih memilih datang langsung. Nah, di sini ketika saya melakukan interview sebelumnya, ternyata masyarakat yang datang langsung dan dibandingkan menggunakan SIMADU ternyata lebih banyak datang langsung, yaitu perbandingannya antara 80 dibanding 20. Padahal sudah jelas aplikasi SIMADU ini sudah disediakan, tinggal digunakan, namun ternyata masyarakat lebih cenderung datang langsung di tempat. Nah, maka dari itu dari permasalahan-permasalahan tersebut, saya melakukan perencanaan strategi manajemen perubahan menggunakan model ADKAR. Hal ini dengan melakukan analisis kesenjangan dengan menggunakan 3 keadaan. Yang pertama ada current, terus yang kedua ada transition, dan yang terakhir ada future untuk mengetahui keadaan kedepannya seperti apa, mengapa masyarakat tidak menggunakan aplikasi tersebut. Oke, next. Nah, di sini ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah yang saya ambil dari permasalahan di latar belakang. Yang pertama, bagaimana hasil analisis kesenjangan yang dilakukan pada proses bisnis kegiatan pelayanan di BNN Kota Surabaya saat ini dan yang akan datang saat penerapan SIMADU. Dan yang kedua, bagaimana roadmap manajemen perubahan penerapan SIMADU berdasarkan model ADKAR yang dihasilkan dari hasil analisis kesenjangan. Jadi di sini saya akan menjawab ketika nanti sudah melakukan penelitian bahwa di perencanaan strategi manajemen perubahan akan menghasilkan roadmap manajemen perubahan dari sebelumnya kita melakukan analisis kesenjangan yang akan menghasilkan roadmap manajemen perubahan. Dan selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan ini yang pertama, mengetahui hasil analisis kesenjangan yang dilakukan pada proses bisnis kegiatan pelayanan di BNN. Dan yang kedua, membuat roadmap manajemen perubahan penerapan SIMADU berdasarkan model ADKAR yang dihasilkan dari hasil analisis kesenjangan. Nah, selanjutnya di sini ada tahapan metodologi penelitian. Yang pertama, melakukan identifikasi masalah, dan selanjutnya akan melakukan studi literatur, dan yang ketiga akan melakukan pengumpulan data ya dengan menggunakan observasi dan juga interview, dan selanjutnya ada analisis kesenjangan. Selanjutnya penyusunan strategi manajemen perubahan menggunakan model ADKAR. Nah, setelah sudah penyusunan strategi manajemen perubahan, maka pembuatan roadmap manajemen perubahan. Nah, setelah itu nanti ada validasi strategi manajemen perubahan dari pihak BNN Kota Surabaya. Nah, setelah yang terakhir ada pendokumentasian roadmap manajemen perubahan. Oke, di sini ada tinjauan pustaka yang saya gunakan sebagai literatur saat penyusunan penelitian ini. Di sini saya ambil beberapa saja. Yang pertama ada Change Management in Implementation Online Learning System at University in Aceh. Ini pada tahun 2023. Yang kedua ada Function Implementation Change Management in Insurance Company or Business during the COVID-19 pandemic. Ini pada tahun 2023. Dan yang ketiga ada analisis relevansi perubahan organisasi model ADKAR melalui implementasi sistem informasi agenda persuratan atau SIAGEN di Universitas Negeri Yogyakarta.
Ini pada tahun 2022. Dan yang terakhir ada Change Management Strategies to Implement a Fingerprint-Based Attendance System in Information System Department using ACAR model. Nah, ini juga pada tahun 2020. Nah, dari keempat referensi ini, referensi jurnal dari penelitian sebelumnya, ini juga sama halnya menggunakan model ACAR dengan untuk perencanaan manajemen perubahan. Nah, nanti di sini akan menghasilkan roadmap manajemen perubahan. Nah, selanjutnya yang bab 3 ada metodologi penelitian. Nah, tempat penelitian saya lakukan di Badan Narkotika Nasional BNN Kota Surabaya. Dan yang selanjutnya metode. Nah, metode yang saya gunakan yaitu kualitatif dengan menggunakan kerangka kerja ACAR, yaitu awareness, desire, knowledge, ability, dan reinforcement sebagai modelnya. Saya menggunakan kualitatif karena di sini saya untuk mencari atau untuk melakukan pendetailan dari suatu penggambaran atau kondisi yang sedang terjadi di BNN Kota Surabaya. Maka di sini saya memerlukan informan atau memerlukan pendekatan informan yang untuk saya mendapatkan data yang lebih akurat. Maka saya melakukan metode observasi dan juga interview. Nah, untuk jadwal pelaksanaan ini perkiraannya saya lakukan pada bulan kemarin, bulan Mei 2023 sampai Februari 2024 tahun depan. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini merupakan tahapan-tahapan ketika saya melakukan penelitian. Yang pertama ada eksplorasi kondisi saat ini dan yang akan datang dari proses bisnis madu. Ini ada identifikasi masalah, pengumpulan data dan informasi dengan wawancara dan observasi. Nah, di sini nanti akan menghasilkan data dan informasi kondisi saat ini dan yang akan datang pada Simadu terkait proses bisnis. Setelah itu nanti ada identifikasi perubahan, dampak dari perubahan, identifikasi solusi. Nah, ini masuk ke dalam analisis kesenjangan. Maka nanti ada as is dan to be-nya. Nah, untuk melakukan analisis kesenjangan dari tiga keadaan tadi, current, transition, dan juga future. Dan yang selanjutnya di sini ada penyusunan strategi manajemen perubahan menggunakan model ACAR. Nah, di sini nanti akan menghasilkan roadmap manajemen perubahan. Setelah itu melakukan validasi strategi manajemen perubahan. Nah, jika valid, maka akan pendokumentasian roadmap dan roadmap manajemen perubahan terkonfirmasi. Nah, jika tidak valid, maka akan melakukan perbaikan pada roadmap manajemen perubahan. Baik, mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.